Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Carilah Kebenaran, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 12 ayat 56 dan 57. Hai orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sedang berbicara dengan orang munafik. Siapakah mereka? Munafik dalam tradisi perjanjian lama dan berasal dari kata Aram, Hanifa, mau menunjukkan orang yang ucapan dan tindakannya tidak cocok dengan pikirannya. Biasanya dimaksudkan dengan orang yang fasik dan orang yang curang. Orang munafik ialah manusia yang dengan mudah menjadi tidak setia dan kadang-kadang menjadi buta, pendapatnya salah dan jahat. Sebaliknya, dari sifat munafik adalah kejujuran yang tidak dinodai kepura-puraan dan kecurangan. Kepada orang-orang munafik yang ditujukan kepada orang-orang Farisi, Tuhan Yesus menegaskan bahwa mereka memang ahlinya menilai tanda-tanda alam. Kalau awan ada di sebelah barat, tandanya akan hujan. Dan kalau angin selatan bertiup kencang, hari akan kering dan panas terik. Sayangnya, mereka tidak memastikan apa yang benar sebagai benar, dan mereka hidup dalam kesalahan palsu hanya untuk mendapat pujian manusia. Saudara-saudari terkasih, mengatakan kebenaran seperti apa adanya dan yang disebut kejujuran adalah didikan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Dalam dunia pengadilan pun menyatakan apa yang benar menjadi jaminan untuk tidak dijebloskan ke dalam penjara. Kalau ada yang salah, baiklah berdamai dan minta maaf, dan bukan merasa diri paling benar, ngotot dan menyatakan apa yang tidak benar sebagai kebenaran. Orang-orang Farisi itu diingatkan oleh Tuhan Yesus agar tidak hanya pandai mengajarkan apa yang mereka pelajari kepada umat, tetapi mereka justru tidak mau melaksanakannya. Mereka meletakkan beban pada pundak umat, tetapi mereka sendiri enggan menyentuhnya dan menaatinya. Bersamaan dengan itu, Tuhan sedang mengingatkan para pengikutnya untuk melepaskan diri dari kesalehan palsu, hidup dalam kepura-puraan, dan tidak mencari hormat dan pujian dan dari manusia. Bahkan Tuhan Yesus sudah menegaskan kepada mereka, lakukanlah apa yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan melakukan kemunafikan mereka. Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar dari mereka, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius bab 5 ayat 20.
Saudara-saudari terkasih, tidak dapat kita pungkiri bahwa kita seringkali bertemu dengan orang-orang yang hidup keagamannya hanya di level permukaan saja. Mereka bangga disebut orang Kristen, tetapi mereka meninggalkan aktivitas menggereja. Entah itu ke gereja pada hari Minggu, hadir dalam kegiatan lingkungan, atau terlibat aktif dalam berbagai kegiatan kegerejaan. KTP-nya Katolik, tapi bangun tidur tidak pernah berdoa untuk mengucap syukur. Berdoa menjadi kesibukan yang membosankan dan tidak menarik lagi. Membaca dan merenungkan Alkitab bukanlah aktivitas pilihan yang menggembirakan. Tidaklah mengherankan apabila beberapa orang Kristen hanya terlihat kalau hari Natal dan Paskah saja. Kehadirannya seolah dipaksa oleh tanggal merah yang memaksanya untuk berlibur dan berkumpul dengan keluarganya. Mereka pulkam alias pulang kampung untuk merayakan hari-hari besar keagamaan Kristen itu. Mereka hadir bersama dengan orang-orang terdekatnya di gereja dan merayakannya dengan mengadakan pesta di rumahnya. Senang melihat gereja penuh di malam Natal atau di malam Paskah. Namun setelah itu gereja kosong, melompok, menyusut hampir 50%-nya. Miris juga melihat fakta dalam kehidupan keimanan di dalam gereja kita. Setidaknya kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang merayakan imannya hanya napas atau Natal Paskah saja. Kita berdoa semoga semakin berkurang saudara-saudara yang berwatak napas itu. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini Tuhan Yesus mau kita merenungkan firman-Nya ini. Mengapakah engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Apa yang benar itu bukan apa yang dikatakan oleh orang tertentu. Yang benar adalah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul-Nya. Dan ajaran itu diteruskan secara apostolik melalui gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Misalnya saja, bulan ini adalah bulan Rosario. Gereja menghimbau umat untuk berkumpul dan mendoakan Rosario suci. Melalui doa bersama itu, kita dituntun gereja untuk merenungkan misteri-misteri keselamatan, yaitu dalam peristiwa-peristiwa Rosario. Peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, dan peristiwa terang. Kita tidak hanya berdoa Rosario, mendaraskan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa Kami, dan doa Salam Maria yang sangat diinspirasi oleh Injil suci. Melainkan kita juga merenungkan sejarah keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus dari kedatangannya hingga ia memuliakan ibunya Maria yang diangkat ke surga. Itulah juga tujuan hidup beriman kita, bersekutu dengan Allah. Sebagai orang Katolik, kita dituntut untuk mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya juga dalam kesetiaan. Tidak cukup dibaptis secara Katolik kalau kita
tidak terlibat beriman. Apakah aku sudah terlibat dalam kehidupan menggereja sebagai orang Katolik? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami mendengarkan ajaran-ajaran gereja yang mendidik kami untuk menjadi orang baik dan benar karena mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya juga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.